A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Setelah berhasil melepaskan cengkraman di leher, bergegas aku berlari ke kamar Lala dengan napas terengah. Kulihat anakku duduk di sudut tempat tidur dengan menutup wajahnya menggunakan boneka. Suaranya serak. Entah sudah berapa lama dia menangis ketakutan. "Jangan takut, Nak. Ada Bunda di sini," ujarku menghampiri lalu memeluknya. Baru beberapa menit ku peluk tubuh anakku. Kakiku terasa ada yang menarik dengan sangat keras hingga membuatku terjatuh dari tempat tidur. Dan sesuatu dengan tenaga yang kuat itu terus menarik kakiku. Aku berusaha berpegangan pada ranjang kaki, namun usahaku sia-sia. Ia tetap menyeret kakiku keluar kamar. "Baca doa, Nak. Jangan takut. Baca yang keras," perintahku pada Lala. "Baca doa," teriakku lagi di antara rasa panik dan takut yang melebur menjadi satu. Lamat-lamat, ku dengar Lala membaca doa. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Tenaga yang menarik kakiku terasa melemah. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Cengkramlah tanah jika kamu berhadapan dengan makhluk tak kasat mata. Spontan, kurai pot bunga yang berdiri di dekat pintu kamar, mengambil segenggam tanah dan melempar ke arah yang kuyakini tempat di mana yang saat ini menarik kakiku berdiri. Cengkraman di kaki terlepas. Bersamaan terdengarnya azan subuh dari toa masjid. Apakah ia pergi karena kulempar tanah, atau karena mendengar suara azan? Bergegas aku mendekati Lala yang masih ketakutan di sudut tempat tidur. "Sudah, Nak. Semua baik-baik saja. Ada Bunda di sini," ujarku menenangkan anakku. Kuatur napas yang tersengal, memutar otak untuk mencari jalan keluar dari semua hal aneh yang baru saja kami alami. Aku membawa Lala ke ruang tamu, menyalakan semua lampu rumah. Sebentar lagi, setan itu tidak akan datang lagi, setidaknya untuk saat ini. Ku ambil ponsel, menekan nomor yang pertama kali muncul. "Assalamualaikum." Terdengar seorang laki-laki mengucap salam dari ujung telepon. Aku mengamati layar ponsel. Arsya. Karena panik dan takut, aku asal menekan nomor. "Maaf, mengganggu pagi-pagi buta. Ada setan di rumahku," ucapku tanpa basa-basi. "Hah, setan?" ulang Arsya tidak percaya. "Tolong aku," ucapku lagi. Dan sambungan telepon terputus karena baterainya habis. "Kita ke rumah emak saja, Bun," ucap Lala mengagetkan. "Baiklah, kita ke rumah emak sekarang." Kurai jaket dan kunci motor. Yang ada di pikiran saat ini hanyalah keluar dari rumah ini. Kupacu motor metikku membelah udara dingin pagi. Namun saat melewati pertigaan, kuhentikan motor dan berhenti di depan rumah Mbah Yanto. Kebetulan sekali,
Orangnya sedang berada di luar rumah. "Mbah, beli bambu kuningnya 1," ucapku saat sudah berdiri di depan Mbah Yanto. "Beli bambu kuning mau buat apa?" selidik Mbah Yanto. "Katanya bisa mengusir setan. Bener gak sih, Mbah?" tanyaku balik. "Gak bisa kalau buat ngusir setan. Siapa yang bilang? Ada-ada saja," jawab Mbah Yanto terkekeh. "Setidaknya bisa buat ngusir yang miara setannya," ucapku asal. Mbah Yanto menggeleng, lalu berlalu ke belakang dan kembali lagi sambil membawa golok untuk memotong bambu kuning yang tumbuh di depan rumahnya. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 5:15 pagi saat aku tiba di rumah ibu. Kulihat ibu sedang menyapu halaman, sementara bapak membakar sampah di sudut halaman. Melihatku datang, kedua orang tua itu menghentikan aktivitasnya dan menghampiriku yang sedang memarkir motor. "Ada apa ini? Kok tumben? Pagi-pagi sudah kesini?" tanya ibu penasaran. "Di rumah ada hantu," Lala menjawab asal sambil turun dari motor. Bambu kuning dia lempar begitu saja. "Bawa bambu kuning segala. Buat apa ini?" Bapak yang sejak tadi dia mulai ikut bicara. "Kata Bunda, buat ngusir setan." Kembali Lala menjawab pertanyaan bapak. Aku melotot ke arah anakku, bermaksud menyuruhnya diam. Namun justru kedua orang tuaku tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari cucunya. Kutinggalkan kedua orang tuaku yang saat ini sedang menginterogasi Lala. Setidaknya aku tidak perlu menceritakan apa yang terjadi semalam di rumah, karena Lala pasti akan menceritakan semuanya. Bergegas ku cari ponselku, lalu menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Kemudian sholat subuh sebelum waktu berakhir. "Jadi benar, kamu semalam diganggu sama hantu?" tanya ibu sambil mengulurkan segelas teh hangat. "Iya, apa aku pindah saja ya? Kasihan Lala kalau hantu itu datang lagi," jawabku. "Kok malah kamu yang pindah? Hantunya yang harus diusir," sela ibu. Benar kata ibu, kenapa aku yang harus pergi? Itu adalah rumahku. Jika ada yang pergi, harusnya hantu pengganggu itu. "Aku harus gimana, Bu?" tanyaku kemudian. "Panggil Pak Kiai atau Pak Degimin untuk mengusirnya," jawab ibu cepat. "Panggil Ghostbuster," ucap Lala yang sudah ada di sampingku. "Kebiasaan. Kalau ada orang tua bicara ikut nimbrung," bentakku. Lala hanya nyengir, kemudian pergi meninggalkan kami. Namun tidak lama kemudian, Lala muncul kembali sambil berkata, "Makni mau datang ke rumah." Makni adalah adik dari ibu. Pasti Lala memberitahu padanya kalau kami semalam diteror hantu. Duh, pasti sebentar lagi beritanya heboh kalau aku tidak cepat mengambil tindakan. "Lah, jangan bilang sama orang lain ya soal semalam," pintaku, dan anakku mengangguk menuruti permintaanku. Kuhidupkan ponsel untuk mengetahui apakah ada pesan penting yang kuterima. Dan benar saja, deretan pesan masuk ke dalam aplikasi berwarna hijau. Salah satunya dari Arsya. Ya, Arsya. "Mbak, kami dalam perjalanan ke rumah Mbak. Tolong kirim lokasinya." Hampir tidak percaya ketika membaca pesan Arsya.
pesan yang dikirim sekitar 20 menit yang lalu. Itu artinya dia sudah dalam perjalanan dan mungkin saat ini sudah mencari-cari alamat rumahku. Kukirim alamat rumah kepada Arsya. Kasihan jika dia harus kesasar karenaku. Aku pulang dulu, Bu. Pamitku pada ibu yang sedang masak di dapur. Loh, katanya ada hantu di rumah. Kok malah pulang? Ucap ibu sambil melongo. Hantu tidak keluar siang hari. Dan saat ini orang yang akan mengusir hantu sudah datang. Jawabku asal. Mengingat saat ini Arsya sedang dalam perjalanan menuju rumah. Pun, ini bambunya. Lala datang sambil membawa 3 potong bambu kuning sebesar lengan. Dengan panjang sekitar 1,5 meter. Rupanya bapak sudah memotongnya menjadi 3 bagian. Kita pulang, Nak. Sudah gak takut kan? Aku bertanya pada anakku. Dengan mantap, Lala menggeleng sambil berkata, kalau siang gak takut. Jawaban yang membuatku susah untuk menelan ludah. Saat aku sampai rumah, kulihat Arsya sudah ada di depan rumah bersama seorang gadis yang mengenakan pasmina berwarna krem dipadukan jaket dan celana jeans. Dia terlihat seumuran dengannya. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Waalaikumsalam, jawab mereka bersamaan. Sudah lama sampai? Tanyaku. Baru sampai. Oh iya, ini Azizah, sepupu saya. Arsya menjawab sambil memperkenalkan gadis yang datang bersamanya. Jadi ini Azizah, pikirku. Arsya menatapku penuh selidik. Matanya fokus melihat bambu kuning yang sedang kupegang. Bambu kuning buat apa, Mbak? Arsya bertanya dengan hati-hati saat kami sudah berada di dalam rumah. Buat ngusir setan, jawabku. Arsya tertawa, lalu buru-buru menyembunyikan wajahnya di balik punggung Azizah yang duduk di sebelahnya. Mungkin dia menertawakan jawabanku yang akan mengusir hantu dengan menggunakan bambu kuning. Maaf, Mbak, ucapnya kemudian. Tidak apa-apa, kedengarannya memang konyol. Tapi namanya usaha, kan gak apa-apa dicoba, ujarku. Dia tersenyum mendengar penuturanku. Kalian sudah sarapan? Tanyaku pada mereka berdua. Belum, hanya minum air putih karena langsung ke sini pas dapat telepon subuh tadi, jawab Arsya. Kita cari makan dulu sambil saya ceritakan kejadian semalam. Bagaimana? Di dekat sini ada lesehan yang lumayan enak. Gak jauh kok. Aku mencoba mengajak Arsya dan Azizah untuk sarapan di lesehan yang terletak tidak jauh dari rumah. Dan mereka pun menyetujui usulku. Hanya butuh 5 menit untuk sampai di lesehan yang kumaksud, yang kebetulan sedikit ramai. Kami memilih duduk di luar sambil menunggu pesanan kami datang. Kuceritakan apa yang sudah kualami semalam. Sementara Lala yang duduk di sebelahku sibuk memainkan ponsel sambil sesekali mengambil foto dan video Arsya dan Azizah yang duduk di depanku. Dek, ambil foto yang bagus ya, ucap Azizah setengah bercanda pada Lala yang sedang memfoto keduanya. Sudah, jawab Lala. Coba kakak lihat, pinta Azizah. Lala menyerahkan ponselnya pada Azizah untuk melihat hasil jepretannya. Nela, Azizah melotot sambil mengucap nama seseorang ketika melihat foto yang diambil Lala. Arsya mengambil ponsel dari tangan Azizah.
Kulihat dia mengernyit begitu melihat apa yang ada di ponsel. Nela. Siapa? Tanyaku penasaran. Aziza mengulurkan ponsel lala padaku, lalu menunjuk seorang gadis yang ada dalam foto tersebut. Kemudian dia zoom foto tersebut, dan terlihat dengan jelas seorang gadis sedang memperhatikan ke arah kami. Jika dilihat dari posisi yang ada di foto, gadis itu duduk di belakang Aziza dan Arsya. Kualihkan dengan cepat pandangan ke belakang Aziza dan Arsya untuk mencari sosok gadis dalam foto yang menurut Aziza bernama Nela, namun tidak kutemukan keberadaan gadis itu. Aziza dan Arsya pun melakukan hal yang sama, mencari keberadaan gadis itu, namun tidak ada. Kamu mengenalnya? Tanyaku pada Aziza. Iya, aku kenal sama dia, jawab Aziza. Aku kembali melihat foto gadis itu. Beberapa kali ku zoom fotonya. Sepertinya aku pernah melihat gadis itu, tapi lupa di mana. Aku sepertinya pernah melihat dia, tapi lupa di mana. Lirikku. Pasti di tempat les kan? Tebak Aziza. Jawaban Aziza seperti kilatan cahaya yang membuatku melihat sesuatu dalam kegelapan. Benar, aku sekarang ingat. Aku ingat pernah melihatnya di tempat les Lala. Dia pacar guru les Lala? Tanyaku ragu. Benar, pacar Angga. Namanya Nela. Aku dan Aziza saling berpandangan. Kembali pertanyaan memenuhi kepala. Apakah Nela tinggal di sekitar sini? Tapi kemana perginya? Kenapa tidak kulihat dia meninggalkan tempat ini? Padahal dia duduk tepat di depanku. Secepat itukah dia meninggalkan tempat ini? Tapi kemana dia sekarang? Kok nggak ada? Gumam Aziza. Jadi, kamu kenal dengan gadis yang ada di foto ini? Tanyaku pada Aziza sambil menunjuk gadis dalam foto. Iya, dulu kami sering ketemu. Aziza mengangguk. Kalian berteman? Tanyaku lagi. Tidak, jawab Aziza pendek. Lalu dia melanjutkan. Aku sering bertemu ketika masih mengajar di tempat yang sama dengan Rangga. Dia sering ke sana untuk menjemput Rangga dan... Aziza menggantung kalimatnya saat Arsya memotong ucapannya. Shh, jangan diteruskan. Kita ngobrol di rumah Mbak Yani saja. Potong Arsya sambil meletakkan jari telunjuk di bibir. Aku yang hendak bertanya pada Aziza mengurungkan niat tersebut. Namun rasa penasaran membuatku kembali bertanya. Kali ini pada Arsya. Kenapa dia melarang kami berbicara di sini? Sementara kedatangan kami ke sini adalah untuk membahas apa yang baru saja kami bicarakan. Memang kenapa kalau bicara di sini? Tanyaku. Kulihat Arsya menggelengkan kepala. Dari sorot matanya, aku bisa membaca kalau dia benar-benar tidak ingin membicarakan hal tersebut di sini. Pesanan sarapan kami pun tiba, dan kami makan dalam diam, dan lebih memilih untuk menyembunyikan dengan pikiran masing-masing. Bahkan Lala yang biasanya sangat bawel pun ikut diam tanpa banyak bertanya ataupun bercerita. Sesekali aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari sosok gadis dalam foto, namun tidak kutemukan. Singkat cerita, jadi apa yang harus kulakukan? Tanyaku pada Arsya saat kami sudah kembali ke rumah. Boleh saya melihat sekeliling rumah ini, Mbak? Pinta Arsya. Tentu saja boleh.
Kamu mau mencari sesuatu? Selidikku. Namun Arsa tidak menjawab pertanyaanku. Arsa keluar rumah. Dia berkeliling dari halaman depan, kemudian ke samping rumah, lalu berhenti di halaman belakang, dekat dengan sumur. Cukup lama dia berhenti di sana, sambil termenung. Lebih tepatnya, seperti sedang memastikan sesuatu. Aku dan Aziza menghampiri Arsa yang masih berdiri di tempatnya. Kamu menemukan sesuatu, Ar? Tanya Aziza. Hawa negatif itu berasal dari sini, gumam Arsa. Maksudnya? Aku mengernyit, tidak mengerti. Mbak, punya cangkul atau linggis? Tanya Arsa. Ada. Sebentar aku ambilkan. Tapi buat apa? Selidikku. Buat menggali tanah, Mbak. Bergegas aku mengambil cangkul dan linggis, lalu menyerahkan pada Arsa. Arsa berjongkok, sambil tangannya memegang tanah di sekitarnya. Lalu dia mulai menggalinya dengan cangkul. Menunggu Arsa yang sedang mencari sesuatu, kugunakan kesempatan itu untuk kembali bertanya pada Aziza tentang Nela, gadis yang ada di foto. Bisa cerita sedikit tentang Nela? Maksudku, yang kamu ketahui saja, ucapku sambil duduk di sebelah Aziza. Aziza menoleh ke arahku, lalu kembali melihat ke arah Arsa yang sedang menggali tanah. Cukup lama aku menunggu Aziza berbicara. Kupikir dia tidak akan memberitahuku sesuatu, hingga akhirnya dia berucap. Dulu aku bekerja di tempat Rangga mengajar. Kami lumayan akrab. Bahkan dia sering cerita tentang tunangannya. Tunangan? Rangga punya tunangan? Iya, Rangga punya tunangan. Dan harusnya dia menikah bulan ini. Tapi apa? Kembali aku menyela cerita Aziza. Tapi sejak kenal Nela, Rangga berubah. Dia bahkan lupa kalau punya tunangan. Sampai suatu ketika, orang tua dari Ratna tunangannya datang mencari Rangga ke kontrakannya. Lalu, apa yang terjadi? Tanyaku antusias. Rangga tidak ingat apapun. Dia lupa. Bahkan saat orang tuanya meminta dirinya untuk pulang pun ditolak. Aziza menarik napas. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Suatu hari, Rangga datang ke tempat Nyai Aminah. Dia minta tolong. Dia bilang ingin pulang, tapi selalu lupa arah tujuan dan rumahnya. Dari situ, Nyai tahu kalau ada sesuatu yang salah dengan Rangga dan memintanya untuk datang keesokan harinya. Namun, Rangga tidak pernah datang lagi sejak saat itu. Bahkan Nyai sempat beberapa kali datang menemuinya di tempat dia mengajar. Tapi setiap kali pula, selalu disuruh pergi oleh Nela dengan mengatakan kalau Rangga tidak apa-apa. Jelas Aziza. Apakah yang terjadi dengan Rangga ada hubungannya dengan Nela? Tanyaku penasaran. Sepertinya begitu. Lagi pula, tidak mungkin dia tiba-tiba lupa keluarganya. Bahkan lupa jalan pulang. Sementara yang lain tetap bisa mengingatnya. Ujar Aziza sambil mengangkat bahu. Ingatanku kembali melayang saat pertama kali bertemu Rangga. Saat dalam perjalanan, dia memang terlihat seperti kebingungan. Apakah dia tersandra? Aziza menoleh.
Alisnya terangkat sebelah. Mungkin dia tidak mengerti dengan apa yang kumaksud. Maksudku, alam bawah sadarnya disandra, di bawah pengaruh sesuatu. Jelasku. Bisa jadi, mengingat dia selalu bingung dan tidak konsisten. Di satu waktu dia minta tolong, namun di waktu yang lain merasa biasa saja. Aziza menimpali. Ada sesuatu di sini, teriak Arsya. Aku dan Aziza spontan berdiri, lalu mendekat ke arah Arsya yang sedang memegang sesuatu di tangannya. Apa itu? Tanyaku gugup, melihat sesuatu seperti kain putih yang sudah kotor karena terkena tanah. Arsya naik ke atas, lalu dia membuka bungkusan yang baru saja ditemukan. Dadaku berdebar-debar ketika tangan Arsya mulai membuka bungkusan kain tersebut. Tulang dan tanah, lirihku. Ini tanah kuburan, bukan tanah biasa, ujar Arsya sambil membungkus kembali tanah dan tulang yang baru saja dia temukan, lalu mengembalikan tanah yang baru saja digali. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.